Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Event musabaqah tilawatil Quran adalah merupakan ajang bagi generasi muda untuk menampilkan kebolehannya dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Maka penduduk Sungai Penuh sudah sepantasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tanah tercinta ini dipenuhi dengan suara-suara ayat-ayat Al-Quran. Kita meyakini bahwa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian guratan-guratan tulisan ayat-ayat Al-Quran akan mendatangkan nikmat dan barakah bagi negeri ini. Namun kedatangan para kafilah pada saat awal pembukaan, mereka penuh dengan ceria, wajah senang, terutama para peserta, karena mengikuti ajang yang bergensi ini. Namun setelah babak final, para peserta dan para ofisial jelas ada yang senang dan ada yang kecewa. Mungkin yang senang akan bergembira karena akan masuk final dan nanti akan membawa trofi pulang ke rumah, pertanda sukses. Tapi di antara peserta ada yang bersedih. Di antara ofisial, di antara pengurus kabupaten kota, nanti pulang ada yang kecewa dan sedih. Bahkan sampai ada yang menuding Dewan Hakim tidak adil. Saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah, memang kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, berusaha dan berikhtiar dan berdoa, baik itu kepala daerah, pengurus, ofisial, terutama para peserta. Kita diperintahkan untuk berdoa untuk mencapai kesuksesan. Sebagaimana firman Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li
wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta, asalkan falyastajibuli, dia memenuhi hak-hakku, kata Allah, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, supaya la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapat petunjuk. Dari firman Allah ini, maka wajib bagi kita apabila ingin sukses, tidak lupa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para peserta, berdoa kepada Allah. Ini merupakan ajang latihan bagi kita untuk bangun malam tahajud kepada Allah, berserah diri kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah, tidak angkuh, tidak sombong dalam musabaqah tilawatil Quran. Namun kemenangan itu bisa terjadi, bisa tidak. Ada orang yang sudah berdoa siang dan malam, tahajud, namun tidak masuk final. Ada rasa kecewa dalam hati. Berulang kali ikut MTQ tidak masuk final. Ada rasa kecewa. Bahkan ada di antara peserta menggerutuk dalam hati, Dewan Hakim tidak adil dan Allah tidak mendengar doa saya. Ingatlah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun atas semua dosa. Berdasarkan ayat ini, kita jangan putus asa, jangan menggerutu. Pasti ada hikmah di balik itu. Para kepala daerah yang tidak mendapatkan urutan peringkatan atas, bahkan dapat urutan terakhir, jangan kecewa. Ini ayat Quran. Musabaqah tilawatil Quran adalah ayat-ayat Al-Quran. Justru sebaliknya, kita harus berpacu dalam meningkatkan kualitas bacaan anak-anak kita. Jangan ketika anak-anak kita tidak mendapatkan juara lalu ditinggalkan begitu saja, makin tambah sedih peserta. Dalam hal ini ada hadis qudsi yang menceritakan, satu hari ada raja zolim. Zolim tiap hari berbuat maksiat. Lalu dia sakit parah. Lalu dikumpulkan para tabib dan dicarikan apa obatnya. Para tabib bersepakat obatnya hanya satu. Ada satu jenis ikan yang setiap musimnya dia muncul. Dan sayangnya ikan itu belum musimnya muncul. Maka sang raja berdoa kepada Allah, lalu Allah kirim malaikat untuk menggiring ikan itu walaupun belum musimnya dia muncul. Lalu dapatlah ikan itu dan dimakan. Akhirnya sang raja zolim sehat. Doa raja zolim dikabulkan Allah. Pada waktu yang lain, di negeri yang lain, diceritakan ada raja soleh yang arif lagi bijaksana, juga sakit, yang sampai sakitnya keras. Dikumpulkan para tabib dan tabibnya sepakat obatnya hanya satu, ikan yang muncul hanya musimnya saja. Dan para tabib bersemangat karena pada waktu itu adalah musimnya muncul ikan itu. Tapi atas kehendak Allah,
Allah beritahu kepada malaikat untuk menggiring ikan itu supaya jangan muncul dan tersembunyi. Sehingga raja yang soleh ini tidak mendapatkan ikan itu, tidak mendapatkan obatnya, sehingga membuat dia menghembuskan napas terakhirnya. Bingung malaikat. Malaikat bingung. Raja zolim doanya dikabulkan Allah, sementara raja yang soleh, arif, bijaksana tak dikabulkan Allah, justru meninggal. Kenapa harus seperti ini? Lalu Allah berfirman dalam hadis qudsi ini. Dia katakan, raja zolim memang zolim, tapi sedikit ada kebaikannya. Aku ingin membalas kebaikannya itu di dunia ini, sehingga di akhirat nanti dia hanya mendapat balasan atas perbuatan buruknya. Jadi doa terkabul atas perbuatan baiknya yang sedikit, tapi dosa-dosanya nanti di akhirat lebih besar dan akan diadili Allah. Sebaliknya raja yang arif lagi bijaksana, doanya tidak dikabulkan Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, bahwa dia memang arif bijaksana, lagi baik, banyak pahalanya, tapi juga ada sedikit dosanya. Aku hendak membersihkan dosa yang sedikit itu, sehingga dia di akhirat nanti hanya membaik, hanya membawa kebaikan-kebaikan saja, dan aku hendak cepat memasukkan dia ke surga. Saudara kaum muslimin, berdasarkan kisah hadis qudsi ini, ada hikmah yang patut kita ambil. Pertama, jangan cepat-cepat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala musibah menimpa kita, manakala doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada hikmah di balik itu. Mungkin barangkali Allah ingin menjadikan kita orang yang terbaik di akhirat kelak. Mungkin juga Allah ingin menaikkan kelas kita, sehingga kita pada masanya akan menjadi qori yang terbaik. Pada saat ini memang kita belum masuk final, tapi yang akan datang kita akan masuk final, bahkan juara. Mungkin barangkali tinggal menunggu waktunya saja. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka itu, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu anggap buruk, tidak baik, boleh jadi itulah yang terbaik buat kamu. Boleh jadi belum masuk final tahun ini, mungkin itu terbaik bagimu karena keangkuhan, kesombongan. Mungkin yang akan datang lebih tawadhu, dan sehingga Allah mengangkat derajatmu. Jangan kecewa. Termasuk kepala daerah, termasuk para pejabat yang sibuk setiap hari mengurus musabaqah tilawatil Al-Quran, capek dengan kerja, capek dengan doa. Yakin dan percayalah bahwa Allah akan memperhitungkan semuanya itu menjadi amal kebajikan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah ini, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.